Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Web News, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan saya Andres Setiawan, NPM 06 2019 107114, dan teman saya. Saya Rizky Adesi Cahyo, NPM 06 2019 107208. Saya Dimas Trimartono, NPM 06 2019 107146. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang Web News ini. Pada zaman sekarang teknologi semakin maju dan berkembang cepat, terutama dalam dunia informasi. Setiap harinya semua orang pasti tidak luput dari yang namanya berita, baik dalam negeri maupun mancanegara. Karena itu kami mendapat ide untuk membuat sebuah website portal berita, dan harapan kami semoga web yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Website ini kami buat berdasarkan referensi-referensi dari web berita lainnya. Untuk pertama, yaitu halaman home yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Adesi Cahyo. Silakan. Baik, terima kasih Mas Andri. Bentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang view dari home web di sini. Yang pertama yaitu navbar. Di sini navbar terdapat logo dari web news dan nama, lalu terdapat tombol login dan upload. Lalu untuk bodinya di sini terdapat navbar yang kedua, yaitu untuk mengisi logo web newsnya, websitenya, sama iklan, contoh iklan. Dan selanjutnya ini terdapat ada kategori navbar. Bentar. Bentar. Di sini terdapat dibagi menjadi 3 kolom, yaitu yang pertama kolom citizen journalism, lalu berita pilihan yang isinya yaitu slideshow dari berita-berita, lalu yang ke sebelah kanan ini adalah iklan. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kolom yang baris yang paling bawah. Di sini terdapat berita populer, juga terdapat 3 kolom, berita terbaru sama kriminal. Jadi ini nanti berita yang diupload nanti akan masuk ke kolom yang berita terbaru. Di sini saya akan tunjukkan source code-nya. Nah, di sini terdapat artian navbar. Nah, artian navbar ini yang tadi yang paling atas sendiri, yang navbar dari file folder partial yang berisi login sama upload tadi, tombol upload tadi. Lalu yang selanjutnya ini itu navbar yang kedua yang terdiri dari logo menu, yang terdapat kategori menggunakan tag LI, kelasnya dropdown, meliputi kriminal. Nanti kriminal terbagi dari beberapa sub list, yaitu kecelakaan, contohnya pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ini list yang kedua yaitu politik dan hukum, terdiri dari list dari politik dan hukumnya, kategori sains, teknologi, berhubungan dengan sains, teknologi, infotainment, selebriti, film terbaru, tanggal laku, dan lainnya, ekonomi, info saham dan lainnya, olahraga dan
Olahraga meliputi kategori olahraga. Lalu untuk citizen journalism ini untuk menampilkan kategori kolom dari berita yang dikirim oleh pelanggan pengguna atau user yang ingin mengirim berita ke web di sini. Lalu terdapat berita pilihan atau berita untuk slider ini. Di sini menggunakan Crosshair Aligner, yang mana ini image-nya ambil dari lokalan, lalu untuk linknya ini langsung ke web luar, dan terdapat untuk tulisannya ini tulisan menggunakan teks atau paragraf. Ini terdiri dari tiga slide. Lalu untuk selanjutnya itu iklan. Di sini cuma ada div untuk kelas iklan dengan kolomnya 3 sesuai dari lebar body yang dibagi menjadi citizen journalism, berita pilihan, sama iklan. Lalu yang selanjutnya itu berita populer. Berita populer ini berisi tentang kategori atau berita-berita yang trending atau populer pada saat ini atau pada hari yang diupload. Lalu yang kedua ini yaitu berita terbaru. Ya, berita terbaru ini berisi konten-konten terbaru yang mana datanya diupload dari admin, yang mana ini terdapat for each post at post. For each ini untuk melooping isi dari array di dalam $post sebagai single post. Lalu di sini kita mengambil isinya ke post menuju excerpt yang untuk paragrafnya, lalu untuk slug-nya ini menuju post slug. Lalu untuk kriminal, untuk kategori kriminal, di sini kita membuat persegi, yang mana nanti ini terdapat kategori-kategori berita kriminal yang terjadi. Ini pakai kolom 4 dengan div kelasnya terdiri dari 1 2 3 4 5 div atau 5 baris. Yang selanjutnya itu yang di bawahnya ini adalah galeri video. Galeri video ini itu berita untuk fungsinya untuk menampilkan berita yang terdapat di YouTube sesuai dari link yang diinputkan. Lalu yang terakhir ini yaitu menginkludkan footer ambil dari folder partial, yang mana footer ini berisi logo, lalu connect sosial media, sama terdapat ada lagi kategori, sama trending, sama good news. Lalu untuk tampilan admin atau dashboard admin, kita menuju ke login atau upload. Di sini nanti kalau mau upload, kita harus login dulu. Untuk tampilan login ini akan dijelaskan oleh Mas Andri. Oke.
Bentar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang backend-nya, terutama untuk CRUD dan login tadi. Oke, di sini kami menggunakan Laravel Authentication. Jadi untuk keamanan, user tidak bisa mengupload sebelum user login. Oke, untuk login di login controller seperti ini. Ada function index-nya ini untuk menampilkan halaman login, dan ini adalah authenticate-nya seperti ini. Jadi out attempt credential-nya. Oke, ini untuk regenerate session-nya. Jadi kalau setelah sukses nanti akan di redirect ke dashboard. Jika gagal, maka akan kembali dengan notification login error. Login gagal. Oke. Jadi untuk security-nya, untuk logout itu menggunakan authentication logout, lalu di sessionnya di invalidate dan akan diregenerate token baru sehingga tokennya berbeda dan akan diredirect ke home. .php-nya seperti ini. Oke, ini hanya untuk notification. Ini login error atau sukses. Dan ini adalah formnya dan menggunakan CSRF seperti ini. Oke. Untuk sign up register menggunakan register controller seperti ini. Ini untuk view-nya. Menuju ke register.blade.php. Dan ini adalah function store-nya. Jadi data di-validate dulu. Seperti ini namanya required. Jadi yang required itu ada nama, username, email, sama password. Seperti ini peraturannya. Username-nya masih unik, emailnya unik, dan mempunyai seperti ini email DNS-nya. Jadi email yang DNS-nya tidak sesuai dengan database-nya Laravel akan ditolak. Password ini minimal 5, maksimal 255. Ini untuk hashing passwordnya saja. Jadi akan dilakukan dengan decrypt sehingga password akan muncul di database menjadi terenkripsi. Mungkin akan saya lihatkan di PHP My Admin-nya. Oke, nah seperti ini passwordnya akan terenkripsi. Oke, login dan register sudah selesai. Dicoba dulu. Ini adalah registernya seperti ini.
Oke, diregister dulu. Oke, registrasi berhasil, silakan login. Nah, setelah login akan langsung di redirect menuju halaman tambah postingan. Nah, di postingan ini tambah postingan ada pilihan kategorinya, judul, slug, dan isi berita. Slug, kami menggunakan Sluggable. Laravel punyanya ini JV Brock. Ini saya clone dari GitHub-nya ini. Jadi slug-nya akan regenerate otomatis jadi dari judul. Misalnya ini. Setelah di tab akan langsung meregenerate ini. Oke. Untuk dashboard post controller, ini adalah controller untuk dashboard yang tadi. Oke. Indeksnya langsung mengarah ke admin post add. Dan ini adalah indeks edit. Ini untuk mengedit postingan-postingan yang telah ada. Ini function store untuk menyimpan postingan. Oke, title-nya di required, slug-nya harus unique. Kategori dan bodinya pasti required. Oke. Lalu di validate datanya, user ID harus ada usernya, jadi siapa dia yang posting. Dan excerpt-nya itu regenerate otomatis 200 karakter pertama dari body. Excerpt adalah tulisan yang ditampilkan di halaman home. Seperti ini adalah excerpt. Dan kami mengambil 200 karakter pertama. Oke, seperti itu. Dan ini adalah function untuk editnya. Untuk edit single postingan. Dan ini adalah function untuk update-nya. Bersama seperti store. Nah, ini cek slug menggunakan JSON-nya. JSON untuk get button on release dan menggunakan Sluggable. Dan ini adalah generate excerpt-nya. Oke, saya contohkan editnya. Tambah postingan sudah bisa. Di my post untuk editnya seperti ini. Jadi ada view, edit, dan hapus. Untuk view akan diarahkan ke halaman single post sesuai postingan yang dipilih. Edit akan mengarah ke halaman editing seperti ini. Misalnya saya ganti judulnya seperti ini. Nah, jika dilihat di my post akan terupdate seperti ini. Untuk hapus juga bisa. Nah, seperti ini. Oke. CRUD sudah bisa. Saya akan menjelaskan dari sisi database. Untuk admin controller ini hanya function delete postingan saja.
modelnya kami menggunakan ada kategori post dan user seperti ini. Oke. Lalu di database-nya kami menggunakan seedernya Laravel untuk memudahkan seeding database. Post factory-nya seperti ini dan user factory-nya seperti ini. Untuk factory kami hanya menggunakan user factory-nya saja. Jadi menggunakan faker. Untuk name, username, email verified, password, dan tokennya random. Lalu ini adalah file migration-nya seperti ini. Untuk user, post, kategoris, dan seedernya kami menggunakan kategori seeder seperti ini. Dan post seeder. Karena usernya kami menggunakan factory, jadi tidak perlu disetting di seedernya. Seperti ini. Ini usernya 10. Oke, dari saya itu saja. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu kami membuat project web ini menggunakan framework Laravel 8. Dan untuk database-nya sendiri kami menggunakan MySQL. Lalu untuk layout dan tampilannya kami menggunakan CSS dan Bootstrap 5. Untuk hostingannya kekurangan kami menggunakan ID Cloud House. Baik, untuk kekurangan pada website ini, yaitu website ini banyak pack yang belum kami sediakan atau masih berupa Gratis. Masih berupa link mati, masih belum terkoneksi ke dalam layout. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.